Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di siang hari ini ya. Ini saya tadi sempat setting-setting dulu sebentar, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin tidak akan eh sebentar, saya setting kameranya dulu. Tidak akan reguler ya, karena kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Muri bahwa untuk selanjutnya kemungkinan kebanyakannya project gitu ya. Jadi meskipun nanti akan ada beberapa waktu untuk saya menjelaskan digital marketing juga sih sebenarnya. Cuma nanti bisa disampaikan di sela-sela teman-teman konsultasi gitu ya. Jadi untuk gambarannya nanti di sini saya akan coba sebentar, saya share screen, ternyata belum saya share ya. Oke. Nanti teman-teman untuk kelasnya itu bisa join di Google Classroom ya. Jadi saya sebelumnya beberapa kali menggunakan Elijo sebenarnya ya, cuman karena ada beberapa kendala ya sehingga tidak menggunakan Elijo ya. Jadi sebentar, ini malah salah tulis pula. Ini saya rekam ya. Manage. Oke. Oke, sip. Ini karena saya rekam juga, nanti biar teman-teman yang lupa informasinya bisa akses di YouTube saya aja ya, kalau yang ketinggalan. Baik teman-teman, untuk sisa mata kuliahnya sebenarnya kemarin saya sudah menyampaikan awalnya kepada Pak Muri bahwa kalau bisa disampaikan atau diampu secara online saya nggak apa-apa, cuma karena offline kemungkinan tidak akan bisa ya, karena beberapa kendala. Yang pertama, saya semester ini mengampu banyak sekali mata kuliah ya, ditambah dengan e-commerce ini yang jumlahnya berapa? 6 kali 3 udah banyak sekali ya, ada 18 SKS. Sementara yang default yang ada ya itu ada 41 SKS ya. Kalau ditambahkan dengan ini 18 SKS ya, itu otomatis waktunya akan berkurang, akan tersita cukup banyak ya, sehingga kalau adakan secara luring mungkin tidak bisa dilaksanakan sebenarnya ya, seperti itu. Sehingga saya sampaikan kalau misalnya ingin tim teaching dengan saya ya bisanya memang daring ya, kalau luring agak sulit ya. Makanya memang saya coba setting untuk sisa pertemuannya adalah bentuknya project ya. Nanti project seperti apa hari ini akan saya coba untuk jelaskan gitu ya. Kemarin juga sudah sampaikan kepada Pak Muri bahwa memang di part keduanya itu banyak isinya adalah project kayak gitu. Meskipun nanti mungkin di beberapa kesempatan saya akan menyampaikan tentang digital marketing kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk atau strategi digital marketingnya seperti apa nanti akan saya coba untuk sampaikan gitu, sehingga teman-teman nanti di projectnya itu juga bisa menyelesaikan dengan baik kayak gitu. Kemudian untuk kabar gembiranya bahwa projectnya saya coba untuk kelompok ya, meskipun kelompoknya tidak besar ya, maksimal 2 orang. Nanti informasi akan saya sampaikan setelah slide berikutnya ya. Oke, saya nggak perlu kayaknya. Oke, untuk projectnya saya akan coba untuk membuat project, yaitu teman-teman akan saya minta untuk membuat solusi digital marketing ya kepada sebuah usaha atau bisnis melalui solusi e-commerce ya. Jadi seperti itu. Uh, untuk beberapa aturan saya nggak perlu ceritakan lagi ya, karena saya yakin teman-teman juga sudah tahu rules di mata kuliah saya seperti apa, sehingga tidak perlu saya ceritakan lagi kayak gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman secara default udah paham gitu ya. Nah jadi skenarionya nanti akan seperti ini, bahwa kalau di mata kuliah STEAM kemarin kan kita sudah pernah sedikit belajar tentang bagaimana cara membuat toko online dan sebagainya. Cuman kalau yang waktu itu kan produknya kemudian bisnisnya itu kan masih dummy semua ya, maksudnya tidak real kayak gitu loh produknya ya, usahanya juga tidak real ya, termasuk usahanya tidak real.
Tetapi untuk yang di mata kuliah e-commerce ini, solusinya akan saya buat sebagaimana skenarionya se-real mungkin. Maksudnya teman-teman akan saya minta untuk menemukan ya atau mencari sebuah usaha atau bisnis ya. Kalau punya bisnis sendiri bagaimana Pak? Ya boleh pakai bisnisnya sendiri asal beberapa kriteria yang saya inginkan ada di situ semua kayak gitu ya. Jadi di kelas saya memang selalu simpel sih teman-teman ya, bahwa kalau teman-teman membuat sesuai dengan yang saya harapkan ya nilainya sangat baik kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, nanti untuk link untuk Google Classroom-nya nanti saya akan berikan di grup aja ya biar semuanya bisa join ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah project-nya, yang pertama teman-teman nanti berkelompok ya, maksimal 2 mahasiswa ya. Tapi kalau misalnya sisanya ada 3 orang ya, kemudian mungkin yang satunya kan tidak bisa untuk berdua kan berarti. Nah, itu nanti bisa bertiga, dengan catatan memang itu tersisa tinggal 3 ya. Tapi untuk rule pertamanya teman-teman maksimalkan untuk 2 mahasiswa dulu kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, silakan teman-teman menemukan usaha atau bisnis yang akan dijadikan objek untuk proyeknya ya. Jadi teman-teman bebas mau usahanya siapa gitu boleh ya. Yang jelas itu usaha real ya, yang itu jelas usahanya nyata. Makanya nanti setelah ini teman-teman silahkan bisa bentuk kelompok ya, maksimal 2 orang, kemudian didiskusikan dengan teman kelompoknya kira-kira akan menggunakan usahanya siapa kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya punya usaha sendiri boleh silahkan ya. Yang jelas itu produknya nanti real ya, dengan catatan nanti produknya itu real ya. Jadi kenapa saya membuat ada 2 orang per kelompok itu biar bisa bagi tugas ya. Bisa bagi tugas atau misalnya mau kerja bareng atau kolaborasi silahkan ya. Yang jelas produknya bisa real kayak gitu ya. Kemudian tugasnya yang berikutnya yaitu menganalisis masalah bisnis tersebut terhadap kebutuhan solusi dari e-commerce ya. Misalnya untuk saat ini si bisnis tersebut misalnya belum memiliki digital marketing atau belum memiliki toko online kayak gitu, itu silahkan nanti yaitu yang dianalisis gitu. Jadi menganalisis kebutuhannya mereka kayak gitu. Kira-kira mereka butuh apa saja kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang jelas adalah kita akan kembali membuat toko online seperti yang dulu pernah dilakukan di mata kuliah STEAM ya. Tetapi di sini toko online-nya agak sedikit berbeda memang ya. Kalau yang kemarin produknya masih produk dummy ya, atau produk dia download kan ya. Kalau dulu waktu itu kita download produknya. Kemudian kalau yang ini produknya real ya. Misalnya teman-teman memberikan solusi untuk sebuah toko misalnya toko kira-kira misalnya jualan makanan misalnya kayak gitu ya. Silakan nanti fotonya itu ya yang diberikan fotonya foto real kayak gitu makanannya. Misalnya jualan kemarin saya ngisi ada yang produknya singkong keju misalnya kayak gitu ya. Silakan itu nanti foto produknya adalah produk yang real kayak gitu ya. Kemudian nanti di situ kita akan membantu promosi ya, membantu promosi. Jadi tidak hanya membuat toko online-nya saja ya, tidak hanya menyelesaikan toko online-nya, tetapi langkah selanjutnya, tugas selanjutnya adalah membantu promosi melalui digital marketingnya. Nah, nanti beberapa solusi digital marketing yang bisa teman-teman implementasikan ya, nanti akan saya berikan ya, nanti saya akan berikan materinya biar teman-teman setidaknya punya gambaran ya, bahwa untuk digital marketing yang bisa dikembangkan itu strateginya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian nanti untuk melihat progresnya ya, saya akan coba pantau ya, untuk pelaksanaannya sampai sejauh mana kayak gitu ya. Jadi saran saya ya, jadi jangan, ini proyeknya jangka panjang, maksudnya jangka panjang dalam artian tidak bisa dikejar semalam ya. Jadi harapannya bisa dimulai dari sekarang ya, karena semester ini paling berakhirnya sekitar bulan Desember ya. Jadi ini juga udah tanggal 22 November ya. Jadi silakan bisa dimulai saja nanti langsung setelah selesai kuliah ini. Sebenarnya saya harapannya sih bisa digabung 6 kelas ya, tapi nggak tahu kok dibagi cuman karena yang kelas R4 56 itu nanti mintanya jam 2 gitu ya. Jadi kenapa nggak digabung jam 1 aja gitu. Biar sekalian penyampaiannya bareng gitu ya. Gak apa-apa ya. Jadi nanti setiap minggu akan saya pantau untuk kemajuannya, bisa melalui laporan langsung ya, atau laporan dari Google Classroom-nya,
atau nanti, tatap muka melalui Zoom ya. Jadi, nanti akan saya coba pantau. Mungkin, yang paling real memang waktunya hari Senin sih ya, yang paling memungkinkan, karena sisanya, saya jadwalnya agak susah untuk, daring seperti ini ya, karena kebanyakan di kampus ya. Tapi nanti misalnya dibutuhkan untuk konsultasi kapan, nanti saya fleksibel kok. Jadi bisa jadwalkan kapan, silahkan nanti bisa dilakukan pertemuannya gitu ya. Itu untuk langkah-langkah projeknya secara garis besar ya. Kemudian untuk toko online-nya ya, jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi di sana. Yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa produk yang ditampilkan itu adalah produk yang real ya, atau produk yang sebenarnya. Jadi bukan produk dummy lagi, bukan produk yang di-download lagi kayak gitu, tapi memang benar-benar real produknya. Sehingga silakan teman-teman bisa maksimalkan untuk, bagaimana melakukan foto produknya gitu ya. Kemudian, dapatkan foto-foto yang bagus kayak gitu. Nanti, bisa melakukan strategi seperti itu ya. Kemudian, yang kedua, toko online tersebut dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi ya. Jadi nanti ada proses transaksi yang harus diselesaikan, yang harus disiapkan di sana ya. Jadi sedikit cerita ya, bahwa teman-teman kemarin waktu yang di mata kuliah Stimpun itu juga, sebenarnya tokonya teman-teman itu saya akses, sendiri, maksudnya saya akses satu persatu, makanya nilainya itu agak lama keluar ya, itu karena saya memang, koreksi satu persatu. Jadi saya buka toko online-nya satu persatu, kemudian saya lakukan transaksi, apakah di situ, tokonya itu bisa mengecek ongkir otomatis, bisa, ada fitur pembayaran dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang saya lakukan, sehingga, untuk fitur, ongkir otomatisnya sebisa mungkin semua ini ada gitu ya. Nah, yang masih saya pikirkan yaitu untuk fitur pembayaran ya. Kalau yang kemarin kan kita pembayarannya melalui bank kalau yang kemarin ya. Nah ini, saya coba nanti carikan, kira-kira ada platform yang menyediakan, minimal untuk dummy-nya dulu, maksudnya yang bisa testing kayak gitu ya. Jadi, misalnya, "Wah saya kalau daftar kayaknya agak susah Pak," gitu. Ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya untuk bisa melakukan transaksi secara nyata misalnya. Nanti ada beberapa yang mungkin menyediakan, yang bentuknya kayak untuk testing gitu, kalau bahasa, di teknikalnya ya, bahasa teknikal namanya sandbox ya. Jadi kalau yang sandbox itu biasanya kita gunakan untuk coba-coba, tapi kalau yang digunakan secara real ya, itu namanya untuk production. Nah nanti, untuk yang di fitur pembayaran ini coba saya carikan, mungkin layanan yang bisa menyediakan sandbox dulu kayak gitu, sehingga teman-teman tahu prosesnya ya. Jadi, nggak usah khawatir, jadi bahwa nanti tidak perlu misalnya harus bisa transaksi dan sebagainya untuk bisa jual beli, mungkin belum sampai ke sana. Yang lebih ingin saya tekankan adalah bagaimana teman-teman bisa, memberikan solusi dari sebuah bisnis ya, dengan solusi online-nya ya, dengan solusi, toko online atau digital marketing-nya. Nah, yang baru mungkin yang teman-teman kemarin waktu di Steam juga tidak ada ya. Di sini saya sebenarnya menyediakan nanti ada fitur untuk, customer care-nya ya. Nanti, customer bisa chat di situ ya. Jadi nanti untuk bentuknya itu, eee, kurang lebih nanti kalau saya contohkan di toko saya ya, di websitenya, company saya, jadi bentuknya nanti kurang lebih seperti ini ya. Sebentar ini tab-nya terlalu banyak. Ya, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Jadi di sini, tapi untuk tampilannya nggak harus dipikirkan apakah sama seperti ini, tidak ya. Saya hanya ingin memberikan, gambaran ya, bahwa nanti untuk bagian customer care-nya itu kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Jadi, customer atau pengunjung itu bisa nanya langsung kayak gitu ya. Misalnya seperti ini saya menggunakan Talk2 ya. Jadi, teman-teman nanti akan saya ajari juga bagaimana cara untuk menggunakan ini. Jadi ada namanya Talk2. Talk2 ini, dia menyediakan layanan chat gratis sih ya. Jadi bisa diakses dari, ponsel juga untuk misalnya ada yang nanya kayak gitu ya. Nah ini, kalau saya buka websitenya ya, ini otomatis sudah, ada pesan kayak gitu, ada pesan yang masuk. Ini sudah tersetting otomatis kayak gitu ya. Misalnya ada yang ingin memulai obrolan ya, bisa langsung melalui bagian ini ya. Jadi seperti itu.
Nah, kenapa ini saya tekankan? Karena untuk sebuah bisnis digital ya atau bisnis yang sifatnya online, bahwa untuk fitur seperti ini sangat penting ya. Karena terkadang ya kita lihat dulu lah dari kita yang misalnya melakukan transaksi, misalnya kalau misalnya kita bisa nanya langsung ke orangnya itu akan lebih menarik kayak gitu ya. Jadi kita akan lebih apa ya, lebih senang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan apa namanya, melakukan chat langsung ke yang jual gitu, itu kadang ada yang kurang kayak gitu ya. Jadi itu yang akan ingin saya tekankan di sini. Makanya di sini nanti terdapat ada fitur untuk customer ya. Jadi customer mau chatting, mau apa itu bisa ya. Oke, next yang untuk digital marketingnya ya. Jadi setelah ada toko online-nya nanti akan ada digital marketing yang akan kita praktekkan di situ ya. Jadi nanti teman-teman bisa ada konten marketing yang bisa dilakukan melalui media sosial ya. Jadi bisa melalui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok atau yang lain kayak gitu ya. Silahkan bebas ya. Kemudian yang perlu dibuat nanti ya, kenapa makanya kelompoknya 2 orang ya, itu biar ada juga yang membantu untuk membuat konten marketing ya. Konten marketing itu misalnya dibuat artikel misalnya. Dibuat artikel yang terkait dengan produk tersebut ya. Di Steam juga sepertinya itu pernah saya sampaikan ya, pernah ada, tetapi waktu itu hanya untuk istilahnya hanya untuk pelengkap aja gitu ya. Jadi tapi kalau di sini ini memang real ya. Misalnya tadi produknya tentang misalnya singkong keju misalnya. Ya teman-teman bisa membuat artikel ya, misalnya artikelnya judulnya kurang lebih misalnya cemilan yang dapat menemani sore Anda misalnya kayak gitu ya. Kita bisa membuat yang seperti itu ya. Jadi nanti untuk konten marketingnya bisa dibuat sedemikian rupa kayak gitu. Kemudian bagian yang berikutnya untuk digital marketingnya nanti harapannya ada video marketingnya. Jadi video untuk marketing. Karena berdasarkan riset bahwa untuk saat ini ya orang banyak yang membuat keputusan untuk membeli sebuah produk itu ternyata dari video juga ya. Jadi setelah melihat video baru dia wah ternyata memang enak kayak gitu. Tapi untuk video marketingnya di sini saya tidak menekankan harus bagus banget, tidak ya. Yang penting teman-teman bisa membuat kontennya kayak gitu ya. Jadi di sini yang ingin kita cover adalah secara keseluruhan gitu, dari untuk solusi toko online-nya ya, kemudian untuk solusi digital marketingnya kayak gitu ya. Itu untuk project-nya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saya coba overview kembali ya, jadi nanti teman-teman akan diminta untuk membuat solusi digital marketing untuk bisnis ya, bisnis yang sifatnya real ya. Kemudian nanti dibuatkan toko online-nya dengan beberapa fitur yang sudah saya sampaikan di sini ya. Kemudian untuk memberikan solusi dalam bentuk yang digital marketing kayak gitu ya. Jadi itu untuk project-nya. Jadi harapannya sih teman-teman udah bisa untuk dimulai dari sekarang kayak gitu, biar tidak apa ya, biar tidak kelabakan nanti di belakang-belakang kayak gitu. Nah, nanti untuk hosting dan domainnya ya silakan teman-teman bisa cari yang mungkin yang berbayar tetapi jangan terlalu mahal kayak gitu ya. Saya juga agak susah sih jelasinnya, maksudnya yang kalau mau yang pakai yang gratis pakai yang dulu itu boleh ya, masih bisa. Tapi kalau mau yang lebih tidak ribet misalnya banyak yang kadang apa offline kayak gitu ya, itu nanti silahkan bisa menggunakan yang berbayar, tapi cari yang murah aja, kayaknya yang murah sekitar 100-an ribu dapat lah ya. Jadi kalau untuk berdua kan urunan aja 50 ribu ya, bisa dapat lah kayak gitu ya. Cari domain yang murah juga sekarang .xyz itu sepertinya per bulan untuk tahun pertama itu kayaknya masih murah, atau pakai yang .my.id itu di beberapa provider ada yang cuman 15-an ribu kayaknya dapat sih ya. Jadi silahkan ya, nanti bisa teman-teman menggunakan hal tersebut kayak gitu. Baik, itu untuk overview dari projectnya ya. Jadi silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silahkan ya. Izin bertanya, Pak. Iya silahkan Mbak. Misalkan produknya itu produk yang sudah ada, jadi kan saya reseller produk Kinsani. Hmm. Produknya itu produk tersebut boleh atau tidak?
Kalau reseller boleh nggak ya? Produknya apa Mbak tadi Mbak? Produknya brand James Honey. Oh, dimsum, dimsum. Bukan James Honey. Terus Oh, kesehatan. apaan sih itu? Produk kesehatan gitu ya? Bukan produk fashion. Oh, fashion. Ya boleh-boleh aja sih. Boleh aja sih, yang penting nanti untuk kontennya yang jelas itu produknya real boleh, nggak masalah. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. sama-sama. Yang lain silakan. Ada? Biasanya sih nggak ada sih. Ya, monggo Mas. Mas Sigit ya. Aduh, feedback Mas. Hmm. Ya, oh dulu pakai Nego Hoster ya? Oh ya. Eh, Sebentar, saya coba nanti tanyain ke Nego Hosternya lagi ya. Karena saya udah apa beberapa bulan nggak kontakan dengan sana. Kalau enggak coba nanti saya sebenarnya kemarin juga coba nanti untuk ngubungi beberapa provider yang bisa untuk diajak kerja sama sih sebenarnya. Jadi itu juga dulu waktu itu yang untuk niaga hosternya memang adalah bagian dari kerja sama sih waktu itu ya, sehingga saya dapat voucher itu. Coba nanti kalau misalnya masih tersedia coba nanti saya coba kontak lagi deh. Tapi kalau enggak nanti coba saya carikan yang kira-kira tidak begitu mahal lah. Makanya kenapa saya buat kelompok biar teman-teman agak lebih ringan sih kalau misalnya mau pakai yang berbayar. Tapi untuk latihan sih rata-rata masih masih bisa dapat yang murah. Tapi kalau misalnya nanti bisa digunakan untuk seterusnya tuh malah lebih bagus. Ya, coba nanti Mas Sigit ya, saya coba tanyakan. Oke. Ya. Yang lain silakan kalau ada lagi. Monggo. Kalau ada, nggak ada. Jelas ya? Ya, silakan Mbak Ivana. Ya sebanyak produk yang dipunyai tempat itu gitu. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa kalau misalnya wah Pak produknya ternyata seratusan misalnya kayak gitu yang gak usah semuanya ya. Nanti silahkan bisa diambil berapa gitu. Mungkin 5 atau 10 gitu nggak apa-apa ya. Misalnya ada produknya cukup banyak gitu ya. Itu silahkan ya. Jadi nggak harus semuanya. Oke, sama-sama Mbak. Yang lain silakan. Iya, Mbak Dava Izah silakan Mbak. Kalau kelompoknya itu harus sekelas atau boleh beda kelas ya, Pak? Kayaknya sih lebih enak satu kelas sih Mbak biar saya nilainya gampang. Karena kalau pisah-pisah tempatnya nanti saya harus pindah-pindah untuk nyari pas input di SIA itu dia per kelas Mbak tampilannya. Dan nanti untuk input nilainya saya agak kesulitan sih kalau misalnya nanti kelasnya beda gitu. Mungkin itu Mbak. Kalau saran saya sih satu kelas ya. Ya, sama-sama Mbak. Selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Saya, Pak, Iya, izin monggo bertanya. silakan Mbak Onike. Di makulanya itu ada tugas bisnis juga, Pak. Mhm, Ada mhm. 4 atau 5 makul gitu. Ya, Tapi itu kelompokannya itu isinya itu 5 sampai 6 orang gitu. ya, Nah, kalau misal tugasnya nanti mau bikin itu kan udah dijual, udah ya. berjalan bisnisnya. Mhm, mhm. Kalau mau di tugas ini terus misal 6 orang itu jadi 3 kelompok dengan bisnis yang sama itu bisa nggak, Pak? Soalnya kan bisnis itu udah berjalan gitu. Mhm, mhm. Eh, Mungkin gini sih Mbak, kalau misalnya produknya banyak gitu mungkin bisa ya. Cuman saya khawatir nanti teman-teman ngasih nama domainnya apa kalau misalnya banyak banget. Pada prinsipnya sih boleh-boleh aja sih. Tapi nanti tetap kalau saran saya misalnya di iya ya, ada banyak ya yang kayak gitu. Iya, karena ada 3 sama 4 makhluk itu saling berkaitan gitu loh, Pak. Jadi Hmm. kelompoknya sama semua gitu, sama terus. Oh gitu. Eh Ya nanti dibagi tiga aja mungkin Mbak kalau enggak.
Karena saya khawatirnya gini, kenapa nggak saya bagi kelompoknya terlalu banyak ya, biar proses belajarnya bisa agak lebih fokus sih sebenarnya. Tapi untuk nanti misalnya produknya, tapi kalau bisa ya mungkin teman-teman bisa membuat produknya karena nanti tadi gini, saya harapannya sih kalau misalnya ada produknya memang dia udah jalan kayak gitu, harapannya sih misalnya nih tempatnya sama misalnya kayak gitu antara 3 kelompok itu. Tetapi nanti untuk semua prosesnya mungkin bisa beda-beda, maksudnya foto produknya mungkin sama produknya, tetapi foto produknya tidak kopas dari temennya yang satunya misalnya kayak gitu, atau kelompok yang satunya, mungkin bisa seperti itu Mbak. Tapi secara prinsip bisa digunakan sih. Oh ya, baik, terima kasih Oke, Kak. sama-sama. Yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebentar saya stop share-nya dulu. Baik teman-teman, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi ya, mungkin untuk gambaran proyeknya seperti itu. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum jelas gitu ya, kemudian pengen ditanyakan kembali, silakan nanti bisa langsung menghubungi saya, atau nanti Pak kita butuh penjelasan lebih detail lagi nanti untuk proyeknya seperti apa misalnya seperti itu, silakan bisa kita lakukan melalui Zoom atau dengan strategi yang lain mungkin. Tapi tetap saya masih bisa dijapri secara langsung kok ya. Karena kalau di grup kan yang grup kuliahnya itu isinya cuma ketua kelasnya ya. Jadi mungkin informasinya tidak bisa tersampaikan dengan baik ya. Nanti silahkan bisa langsung japri ke saya, nggak apa-apa. Baik, kalau nggak ada yang lagi yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nanti kita cek lagi ya. Jadi nanti untuk link Google Classroom-nya nanti akan saya share di grup ketua kelasnya yang sudah disediakan itu. Baik teman-teman, mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih karena di jam 2 nanti masih ada kelas yang berikutnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Ya, sama-sama Mbak.